Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mencabut rem darurat. PSBB transisi diberlakukan kembali selama 2 pekan hingga 25 Oktober 2020. Ada 5 hal yang menjadi pertimbangan Pemprov DKI mencabut rem darurat. Yang pertama adalah kasus harian menurun. Kedua, penurunan kasus aktif COVID-19 selama periode 26 September hingga 9 Oktober 2020. Pertimbangan ketiga adalah presentase kematian akibat COVID-19 menurun hingga 2,2% dari total keseluruhan kasus. Yang keempat, tingkat penularan COVID-19 di ibu kota disebut telah masuk kategori sedang. Fasilitas kesehatan membaik menjadi pertimbangan terakhir. Sementara itu, beberapa aktivitas masyarakat juga kembali dilonggarkan. Di Bandung, Jawa Barat, pemerintah daerah setempat telah memberikan izin terhadap pembukaan sejumlah bioskop. Begitu juga di DKI Jakarta, Pemprov DKI memberikan kesempatan kepada bioskop serta diperbolehkannya kembali restoran untuk memberikan fasilitas makan di tempat. Kita akan bahas lengkapnya malam ini di Indonesia Bicara. Tema kita pada malam hari ini, Corona landai, pembatasan aktivitas dilonggarkan. Dan saat ini kita akan berbincang langsung dengan narasumber. Ada 2 narasumber yang saat ini bergabung sama kita. Ada Pak Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam, Bang. Dan juga ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, ada kebijakan dari Wali Kota Bandung dan juga Pemprov DKI Jakarta. Ini mereka sudah mulai melonggarkan, utamanya hiburan untuk bioskop. Bagaimana tanggapannya untuk mengingat kasus COVID-19 sekarang yang dinilai masih tinggi? Itu kita begini lah. Kita sudah terlalu lama diatur-atur, tapi tidak ada enforcement-nya. Orang kita kan sangat tidak disiplin. Jadi 7 bulan itu sudah membuat orang malas. Ya, karena malas ya sudah tidak bisa akan diatur lagi. Nah sekarang terserah Pemprov mau diapain, karena kan kita belum gini, untuk merubah kebijakan di sektor kesehatan itu harus ada evidence based ininya yang terkait dengan kesehatan yang saintifik gitu. Tanpa evidence based yang saintifik susah kita mau merubah. Nah sekarang evidence base-nya apa? Yang saintifik kan belum ada. Landai kecil, nanti mungkin Dr. Pandu bisa menjelaskan. Tapi landai kan kecil. Kemarin kita turunkan di bawah 40.000 aja, yang kena masih 4.000 di atas. Begitu 4.000 naik tambah lagi. Jadi menurut saya, ini seluruh Indonesia ya. Nah menurut saya, kalaupun diatur-atur lagi, rakyat tidak lelah. Karena ketidaktegasan pemerintah di awal dan keterlambatan menanganinya itu menjadi penyebab utama. Kalau sekarang mau dibebaskan, ya sudah bebaskan saja. Kita semua berhati-hati saja. Kita anggap ini herd immunity. Baik Pak Pandu, katanya harus ada data yang saintifik seperti itu. Apakah memang data-data yang dikeluarkan oleh saat ini Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, sudah cukup kuat? Di antaranya tadi angka kematian dan juga angka kasus positif ini menurun selama 2 pekan terakhir dibandingkan dengan 2 pekan sebelumnya? Iya, jadi kita sejak DKI ya, terutama DKI sejak melakukan pengetatan, karena pengetatan itu dalam keadaan yang sangat gawat waktu itu, kasusnya sangat cepat sekali peningkatannya, positivity rate-nya sangat tinggi. Sehingga kalau kita tidak melakukan pengetatan akan terjadi over capacity daripada layanan kesehatan kita walaupun kapasitasnya sudah ditingkatkan. Nah karena itulah pengetatan itu walaupun tidak seketat pada pengetatan pertama, tetapi ternyata dari data menunjukkan 50% penduduk yang tadinya hanya sekitar 30-40% yang tinggal di rumah, sekarang naik tuh jadi sekitar 50%. Dan kemudian surveillance-nya juga tetap aktif. Jadi pada waktu sekarang dilakukan surveillance yang testingnya ditingkatkan, pelacakannya juga ditingkatkan walaupun belum optimal, isolasinya juga terus meningkat. Karena dengan demikian kita melihat trennya sekarang sudah melandai. Jadi kurva pandeminya melandai. Itu 2 minggu yang lalu. Kemudian kemarin kita lakukan evaluasi lagi dari data yang ada, masih tetap melandai. Dan ini menurut saya, ini kalau mau dilonggarkan bisa. Karena sudah dalam 2 minggu berturut-turut
konsisten melandai. Tetapi konsekuensinya apa? Setiap pelonggaran itu konsekuensinya akan potensial naik lagi. Jadi hanya harus bisa diimbangi dengan perilaku penduduk yang 3M tadi meningkat. Karena sekarang misalnya pakai masker hanya sekitar 70%, harus tingkatkan menjadi 85%. Dan kemudian pelacakannya masih rendah. Nah ini juga harus ditingkatkan. Dengan prasyarat yang harus ditingkatkan dari Pemda dan juga dorongan masyarakat untuk 3M, masih memungkinkan kita untuk melakukan pelonggaran. Ya, tetapi dengan pengawasan yang ketat. Jadi pelonggarannya itu bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti pelonggaran pertama. Karena pelonggaran pertama itu seharusnya kapasitasnya 50% pada bulan Juni. Tetapi bulan Juli, bulan Agustus itu ternyata masyarakat abai. Jadi semuanya sudah hampir 100% yang bekerja. Tidak heran terjadi peningkatan kasus kluster-kluster kantoran, kluster-kluster rumah tangga, dan semuanya menjadi jadi tidak terkendali. Nah, karena itulah dari pengalaman pelonggaran pertama, pelonggaran kedua ini harus berubah sistemnya. Pertama adalah harus semua terdata, setiap kegiatan terdata. Kemudian kalau ada pelanggaran-pelanggaran harus dendanya mungkin denda progresif. Dengan cara-cara seperti itu diharapkan kita bisa memelihara supaya kasus tidak meningkat tinggi. Dengan demikian kita juga ajak pelaku bisnis bahwa kalau terjadi pelanggaran lagi, konsekuensinya itu pengetatan lagi, pengetatan nggak nyaman. Jadi kita semuanya harus berpartisipasi. Mau tidak mau kita semuanya harus menjaga supaya angka penularannya tidak meningkat lagi seperti sebelumnya. Baik, mungkin kalau untuk pelaku bisnis masih bisa dikontrol oleh pihak provinsi. Namun bagaimana dengan penduduk, Pak Pandu? Ini kan kita sangat beragam dengan berbagai kepentingan, ada saja yang melanggar seperti itu. Apakah sudah cukup pengertian yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai COVID-19 ini sehingga ada ketakutan dari masyarakat sehingga mereka menerapkan protokol kesehatan seperti itu? Iya, itu tantangan terbesar tuh. Jadi masih banyak penduduk yang abai. Nah ini yang menjadi tantangan bagi Pemda DKI ya, atau Pemda di wilayah lainnya, untuk memahami, untuk mengkomunikasikan lebih intensif, menggunakan media komunikasi yang penduduk paham, dengan cara-cara yang sederhana, maksudnya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, supaya mereka paham bahwa mereka itu berisiko. Dan mereka mempunyai tanggung jawab untuk tidak menularkan pada keluarganya. Karena sebagian besar yang melakukan aktivitas kan kelompok muda. Kelompok muda itu kalau terinfeksi kan pada umumnya gejalanya ringan atau mungkin tidak bergejala. Tapi mereka potensial menularkan pada anggota keluarganya atau temannya yang mereka tinggal bersama. Nah ini menurut saya kalau disadarkan terus-menerus, ya ini yang menjadi tantangan baik masyarakat dan juga tantangan bagi pemerintah daerah. Baik, Pak Agus, saat ini memang pihak dari Pemprov DKI Jakarta ini sudah mengeluarkan juga syarat-syarat seperti misalnya untuk tempat wisata maksimal 25%, kemudian namun untuk rumah makan ini masih sama seperti itu, maksimum setengahnya. Apakah syarat-syarat ini bisa nantinya digunakan untuk mengurangi angka penyebaran corona dan tidak terjadi lonjakan kembali di PSBB transisi kali ini? Ya tergantung pengawasannya. Kita kan di sisi pengawasan bentuknya apapun sangat lemah. Dan terbukti juga kan di PSBB yang lemah kan pengawasannya. Aturannya ada tapi implementasi pengawasannya lemah. Nah, jadi kalau Anda tanya begitu, saya menjawab belum tentu. Tergantung pelaksanaannya. Apalagi kita sedang menghadapi demo dan juga nanti pilkada. Itu sulit dikontrol. Bagaimana cara mengawasi mereka? Bagaimana menghukum mereka? Kan bagaimana supaya mereka jerah? Nggak bisa, nggak ada yang bisa menjamin itu. Orang kita kan masyarakat yang sangat cuek, dia akan taat ikut aturan yang ada ketika mengena pada dirinya atau keluarganya yang kena baru mereka kaget. Baik, nah tapi kalau untuk DKI Jakarta saat ini ada denda progresif yang sudah diterapkan, misalnya 250.000 di awal, kemudian dikalikan kecil banget berikutnya. Itu semua bilang orang bisa, terlalu kecil. Orang untuk gage aja kan ganjil genap kan 500.000. Ini urusan nyawa kok cuma 250.000 itu terlalu kecil dan tidak membuat orang disiplin.
Kalau besar mahal, maka dia akan mau tidak mau harus ikut, kalau nggak kena denda. Baik, berarti bisa dibilang saat ini Pemprov DKI Jakarta masih ragu untuk memberikan sanksi yang lebih tegas seperti itu ya, Pak? Ya, karena dibilang bahwa ini kita lagi susah, resesi, kok dendanya mahal. Padahal tidak ada hubungannya resesi atau kemiskinan dengan denda. Denda itu ada untuk ngatur disiplin di seluruh dunia ini. Tidak ada bangsa yang pada waktu itu amburadul, tidak disiplin menjadi disiplin tanpa denda, nggak ada. Jadi saya sudah katakan sejak Februari, Maret. Nah itu saya bilang akibatnya ya kita kesulitan mengawasi. Baik, apakah Pemprov DKI Jakarta juga ini bisa mempertimbangkan faktor ekonomi, di mana saat ini memang secara nasional kita minus 5%, nah diharapkan dengan dibukanya kembali ini? Kan sudah, kemarin pun masih ada 25% boleh beroperasi kan? Kan sudah, kan selalu pakai 2 kaki. Makanya lama kita nggak beres-beres. Nah, nggak beres-beres ini sebaiknya apakah Pemprov DKI Jakarta memang seharusnya memperpanjang kembali PSBB di awal atau sudah terlambat karena kita sudah terlalu lama. Dari awal saya katakan konsentrasi ke pandeminya, baru ke ekonomi. Saya mazhabnya gitu. Tapi kan pemerintah tidak begitu. Jadi ya terserah. Saya sudah kasih ulasan sudah beratus-ratus kali dan sudah saya tuliskan dalam sebuah buku pun. Jadi kalau saya tanya, lah kan saya sudah ngomong. Kan tidak efektif kan. Tapi ya itu yang dipilih PSBB, lalu ada transisi, lalu ada apa lagi ya. Silakan ngatur sendiri. baik. Pak Pandu, ini katanya sudah terlambat, lalu apakah ini sebenarnya nantinya mengarah ke arah positif atau negatif, Pak Pandu, untuk pandemi COVID-19 di Indonesia? Memang dari awal sudah terlambat dan menggunakan strategi yang tidak pas. Ya kan, menangani pandemi kok pakai panitia ad hoc, gitu loh. Pakai satgas, gugus tugas, harusnya ya langsung dipimpin presiden dan langsung ditangani oleh kementerian-kementerian, itu yang paling efektif. Kalau masih panitia-panitiaan kayak gini, ya memang nggak efektif, karena banyak hambatan-hambatan, dan yang paling besar adalah panitia kan tidak mempunyai wewenang yang besar, ya kan, yang punya wewenang secara regulasi dan penganggaran dan sebagainya, yang punya sistem itu adalah kementerian. Tetapi kan Kementerian Kesehatannya tidak mempunyai peran sama sekali dalam penanganan pandemi. Ini menjadi masalah besar. Kenapa pandemi kita nggak selesai-selesai? Pandemi kita diselesaikan oleh orang-orang yang non-kesehatan. Misalnya Pak Luhut. Pak Luhut kan bukan orang kesehatan. Walaupun dibekali di backup oleh staf ahli, nggak bisa. Karena yang punya sistem itu kementerian. Jadi memang masalahnya adalah masalah bagaimana strategi penanganannya. Kemudian kita nggak punya plan loh. Kita nggak punya plan of action bagaimana penangani pandemi. Apa yang harus dicapai, apa yang harus dilakukan. Bagaimana negara yang sangat modern di dalam abad 21 ini tidak punya rencana. Ya, sehingga kegiatannya berubah-berubah. Ya, ini menurut saya kita harus sekarang kalau mau serius bikin rencana 5 tahun. Misalnya ya, juga ditangani langsung oleh kementerian-kementerian. Bubarkan semua satgas, gugus tugas itu tidak efektif. Sudah terbukti kok, ya kan? Dengan demikian maka kita akan lebih fokus pada penanganan pandemi. Kalau pandeminya kita bisa atasi dengan baik, dengan diatasi ya, itu artinya terkendali, bukan diakhiri. Yang dijadikan kan, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Memang betul, kita tidak tahu. Tapi pandemi ini kita bisa kendalikan. Bagaimana mengendalikan? Menekan penularan. Bagaimana menekan penularan? Melakukan surveillance, testing, lacak, dan melakukan isolasi yang benar. Dan kemudian mengkomunikasikan secara masif untuk mengubah perilaku. Memang menggunakan masker kelihatannya sederhana, tetapi kan itu butuh kegiatan-kegiatan yang harus terukur, terencana, termonitoring, sehingga terjadi perubahan perilaku pada penduduk. Nah ini yang tidak dilakukan selama ini. Itu yang harus diubah oleh dalam pemerintahan kita, kalau kita mau serius menangani pandemi. Baik, nah terakhir itu Presiden kita, Joko Widodo, mengarahkan kepala daerah bahwa strategi penanganannya adalah dengan menerapkan lockdown mikro tingkat RT RW. Apakah ini dinilai cukup untuk menekan angka penyebaran COVID-19, Pak Pandu?
Ya, tapi kan operasionalnya gimana? Udah terlambat. Yang namanya lockdown itu katanya nggak suka. Katanya kita tidak melakukan lockdown. Mau lockdown mikro, mau lockdown makro. Ya kan sebenarnya kan masalahnya adalah masyarakat selama ini tertinggal. Ya, jadi kita harus memang mengajak masyarakat. Jadi kalau konsepnya mikro lockdown itu adalah konsepnya kita namakan konsep semacam meningkatkan peran serta masyarakat, ya mengajak masyarakat dari awal. Ya, itu bisa untuk membantu. Karena pandemi ini kan panjang. Pandemi ini akan bisa sampai 5 tahun loh. Jadi perjalanannya mau panjang. Tapi memang kan untuk sampai ke arah bagaimana kita menyelesaikan dalam waktu singkat, kita bisa mengendalikan. Yang penting mengendalikan, menurunkan kasus di mana tidak menjadi masalah yang besar. Sekarang kan masih menjadi masalah yang besar. Rumah sakit masih kewalahan, banyak tenaga kesehatan yang ini, kematian masih tinggi. Ya kan? Dan semua negara yang dengan tetangga kita sudah berhasil mengendalikan. Masa Indonesia tidak berhasil? Bukannya kita harusnya lebih memberikan contoh yang baik. Dan kita harus bisa harusnya. Nah, jika tindakan pemerintah sudah terlambat, kebijakan apa yang seharusnya ke depannya diambil, Pak Agus? Ya ketegasan aja. Udah jalankan semua, tegasan aja. Nggak ada cara lain. Berarti aturan ini tetap dijalankan, tapi lebih tegas dengan sanksi siapapun yang melanggar, sanksinya juga harus lebih besar. Seperti itu ya Pak Agus? Ya begitu, tapi intinya sudah terlambat 7 bulan. Orang udah marah kan. Jadi ya silakan suka-suka pemerintah mengatur gimana. Saya udah kasih tahu kok berkali-kali, jadi ngapain mengurangi lagi kan. Kalau dari Pak Pandu, apa yang harus dilakukan pemerintah jika dikatakan sudah terlambat tadi mengambil tindakan untuk mengatasi pandemi ini? Terlambat kan bukan berarti tidak ya. Jadi keterlambatan itu kan sudah membawa korban banyak, ya kan, kasus demikian banyak, ya kan. Dan jangan dibandingkan dengan negara-negara yang sama-sama tidak berhasil. Kita harus bandingkan negara-negara yang sudah berhasil. Kita belajarlah kenapa mereka berhasil. Bagaimana mereka berhasil? Karena menanganinya dengan respon yang akurat. Gimana mungkin akurat? Langsung ditangani dengan sistem pemerintahan yang adekuat, ya kan? Jadi kalau mau bisa, jadi masih bisa sekarang. Tapi yang sudah 7 bulan ini memang akan memberikan jejak yang tidak enak. Tapi kan nanti kita masih panjang perjalanan ini kan. Jadi dan vaksin, ingat loh, vaksin itu harus bukan jadi solusi jangka pendek, tapi solusi jangka panjang. Jadi jangka pendek adalah bagaimana menekan penularan. Tracingnya itu, tracing. Baik, tracing tadi kata Pak Agus ya. Tapi bagaimana jika kita tidak melihat 7 bulan ke belakang yang sudah dilakukan pemerintah, jika ingin memulai kembali, penerapan apa yang harus dilakukan pemerintah pertama sekali, Pak Pandu? Ya, lakukan Kementerian Kesehatan suruh meningkatkan surveillance, testing, dan isolasi. Yang punya sistem surveillance adalah Kementerian Kesehatan. Dirjen P2P yang punya kemampuan, tidak mungkin dilakukan oleh Satgas. Ya, jadi mereka yang bisa kemampuan bersama dengan dinas-dinas kesehatan. Itu yang harus dilakukan. Karena tracing itu utama. Di mana-mana keberhasilan menekan kasus seperti Pak Prabowo tadi bilang tracing. Nah, tracing ini kan butuh skill. Itu tenaga tracernya sangat terbatas ya. Mengandalkan puskesmas. Puskesmas kita kan selama ini tidak begitu kuat. Kita harus perkuat puskesmas supaya bisa melakukan tracing dengan cepat. Dan juga promosi-promosi preventifnya harus jalan. Dan testingnya harus jalan. Kalau testing PCR-nya tidak bisa mengakomodir karena susah, menggunakan tes antigen. Ya, tes antigen itu jauh lebih cepat karena bisa mendeteksi orang yang sangat infeksius dan sehingga kita bisa lakukan isolasi. Baik, usai jeda Pak Pandu dan Pak Agus, kita juga akan membicarakan mengenai fasilitas kesehatan yang sudah disediakan pemerintah. Apakah ini cukup untuk menangani pandemi ke depannya? Usai jeda tetap bersama kami.